Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilan Rizky dari program studi Teknik Industri Rombel 2 M 250508027 akan membuat pembahasan dari soal teori probabilitas yang sudah dibuat. Langsung saja. Soal pertama, sebuah perusahaan minuman di Semarang bekerja sama dengan 3 pabrik botol. Pabrik B menyuplai 40% kebutuhan botol dengan probabilitas 0,04 botol cacat. Pabrik Q menyuplai 30% kebutuhan botol dengan probabilitas 0,02 botol cacat. Pabrik R menyuplai 25% kebutuhan botol dengan probabilitas 0,05 botol cacat. Dalam proses pemeriksaan kualitas, ditemukan 1 botol cacat. Pertanyaannya, hitung probabilitas bahwa botol cacat tersebut berasal dari pabrik R. Yang kedua, jelaskan bagaimana hasil perhitungan probabilitas ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk menilai performa kualitas pemasok dan menentukan strategi kerjasama selanjutnya. Jawabannya, pertama, di sini kita akan mencari menggunakan teori bias, di mana probabilitas kejadian R jadi jika C sudah terjadi. Langkah pertama, yakni hitung total probabilitas botol cacat atau probabilitas gabungan dari total botol cacat dengan menghitung 45% dikali 0,04 ditambah 30% dikali 0,02 ditambah 25% dikali 0,05. Nanti hasilnya akan menjadi probabilitas botol yang cacat, yakni 0,0365. Kemudian masukkan ke rumus bias, yakni 0,25 kali 0,05 kita dapat dari, karena di pertanyaannya yang ditanya adalah dari pabrik R, yang probabilitas bahwa botol cacat tersebut berasal dari pabrik R. Maka yang kita 25% dikali 0,05. 0,25 dikali 0,05 dibagi 0,0365. Hasilnya 0,3425. Jadi probabilitas bahwa botol cacat tersebut berasal dari pabrik R adalah sekitar 34,25%. Lalu probabilitas bahwa botol cacat berasal dari pabrik R adalah sekitar 0,3425 atau 34,25%. Pabrik R paling sering menjadi sumber botol cacat relatif terhadap bagiannya dalam suplai, sehingga perlu perbaikan proses atau evaluasi kerjasama. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 2, dalam pengujian kualitas 300 unit komponen industri, 180 unit lolos uji kekuatan, event E. 150 unit lolos uji ketahanan panas, event B. 90 unit lolos kedua unit tersebut. Pertanyaannya, berapa unit yang lolos hanya uji kekuatan? Pertanyaan kedua, hitung probabilitas bahwa sebuah komponen yang dibuat secara acak lolos tidaknya satu uji. Yang ketiga, hitung probabilitas bahwa sebuah komponen tidak lolos kedua uji. Dan yang terakhir, apakah event E dan B saling lepas? Jelaskan. Bahasanya, diketahui total 300 unit komponen industri. Kemudian dengan A 180, B-nya 150, dan A irisan B dengan 90. Dan B ini berarti yang ini, karena lolos kedua uji tersebut. Jadi irisan dari dua ini. Kemudian untuk yang A lolos hanya uji kekuatan. Jadi kita di sini memakai A dikurang A irisan B. 180 dikurang 90 jadinya 90 unit. Kenapa memakai A? Karena A itu adalah unit
lolos uji kekuatan. Yang kedua, yang B, P, probabilitas lolos lebih besar atau sama dengan 1, maka A gabungan B dibagi keseluruhan, dibagi 300. A gabungan B itu 180 ditambah 150 dikurang 90, lalu dibagi 300. Maka hasilnya akan 0,80 atau 80%. Jadi probabilitas dari sebuah komponen yang diperiksa acak lolos tidaknya satu uji ini 0,80 atau 80%. Yang ketiga, hitung probabilitas bahwa sebuah komponen tidak lolos kedua uji. Maka probabilitas tidak lolos kedua uji yakni 1 dikurang 0,80, karena 0,80 ini kita dapat dari probabilitas lolos lebih besar atau sama dengan 1, yakni 0,80 ini. Kemudian hasilnya adalah probabilitasnya atau 20%. Untuk jumlah barangnya, maka akan bisa dicari dari 20% dari 300 ini, jadinya 60. Yang D, apakah event A dan B saling lepas? Maka tidak saling lepas, karena A irisan B sama dengan 90 lebih besar dari 0. Artinya ada komponen yang lolos kedua uji, sehingga A dan B tidak mutually eksklusif. Untuk soal yang ketiga, sebuah perusahaan memproduksi lampu LED dengan karakteristik umur pakai dan hasil uji berikut. Peluang lampu bertahan lebih dari 8.000 jam adalah 0,38. Peluang lampu bertahan tidak lebih dari 5.000 jam adalah 0,06. Kejadian A sama dengan lampu gagal menyala dalam pengujian dengan peluang 0,18. Kejadian B, lampu redup tetapi masih menyala dengan peluang 0,40. Kedua kejadian A dan B tidak dapat terjadi bersamaan. Pertanyaannya, tentukan peluang lampu memiliki umur pakai antara 5.000 dan 8.000 jam. Yang kedua, peluang lampu tidak gagal dalam pengujian. Yang ketiga, peluang lampu berfungsi sempurna, tidak redup, dan tidak gagal. Yang keempat, peluang lampu mengalami kegagalan atau redup pada pengujian. Yang kelima, buat analisis singkat dari hasil perhitungan. Jawabannya, pertama, kita dapat diketahui peluang probabilitas X lebih dari 8.000 jam, yakni 0,38, dapat dari peluang lampu bertahan lebih dari 8.000 jam adalah 0,38. Kita dapat diketahui. Terus yang kedua, P dengan X kurang dari atau sama dengan 5.000, yakni 0,06. Peluang lampu bertahan tidak lebih dari 5.000 jam adalah 0,06. Kita tulis P X kurang dari atau sama dengan 5.000 sama dengan 0,06. Lalu probabilitas kejadian A ini 0,18, lampu gagal menyala. Kejadian A, lampu gagal menyala dalam pengujian dengan peluang 0,18. Peluang B, peluang kejadian B adalah 0,40. Lampu redup. Lampu redup tetapi masih menyala dengan peluang 0,40. A dan B saling eksklusif, tidak bisa terjadi bersamaan. Lalu langsung saja yang A, peluang lampu memiliki umur pakai antara 5.000 dan 8.000 jam. Di antara 5.000, peluang 5.000 kurang dari X dan kurang atau sama dengan 8.000. Berarti kita mencari antara 5.000 ke 8.000. Jadi kan kita kalau peluang itu kan nggak boleh lebih dari 1. Nah, 1 dikurang 0,38 dikurang 0,06. 1 dikurang 0,38 dikurang 0,06. Berarti sama dengan 0,56. Jadi peluang
Peluang lampu memiliki umur pakai antara 5.000 dan 8.000 jam adalah 0,56 atau 56%. Lalu pertanyaan yang kedua, peluang lampu tidak gagal dalam pengujian. Maka 1 dikurang peluang kejadian A. Karena peluang kejadian A adalah lampu gagal menyala, maka kebalikan. Jadi 1 dikurang 0,18 hasilnya 0,82 atau 82%. Lalu yang C, peluang lampu berfungsi sempurna, tidak redup dan tidak gagal. Maka kita mencari 1 dikurang peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan 1 dikurang 0,18 ditambah 0,40 hasilnya 0,42. Maka probabilitas lampu menyala dengan sempurna, lampu berfungsi sempurna tidak redup dan tidak gagal adalah 0,42 atau 42%. Lalu yang D, peluang lampu mengalami kegagalan atau redup pada pengujian yakni P kejadian A atau B. P peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan 0,18 ditambah 0,40 sama dengan 0,8. Itu adalah peluang lampu mengalami kegagalan atau redup pada pengujian, atau maka jadinya ditambah. Lalu untuk analisis, buat analisis singkat dari hasil perhitungannya. Sebanyak 56% lampu memiliki umur antara 5.000 sampai 8.000 jam. 38% lebih dari 8.000 jam dan hanya 6% kurang dari 5.000 jam. Sebagian besar, 80% tidak gagal saat uji, namun 58% mengalami masalah, redup atau gagal. Hanya 42% yang benar-benar berfungsi sempurna, sehingga perlu peningkatan kualitas, produksi, dan pengujian. Untuk soal selanjutnya, sebuah perusahaan memiliki 2 generator listrik cadangan yang beroperasi secara independen. Probabilitas bahwa sebuah generator berfungsi dengan baik saat dibutuhkan adalah 0,92. Tentukan berapa probabilitas kedua generator tidak berfungsi saat dibutuhkan. Berapa probabilitas setidaknya satu generator berfungsi saat dibutuhkan. Jawabannya, diketahui peluang generator berfungsi sama 0,92. Peluang generator gagal 1 dikurang 0,92 yakni 0,08. Pertanyaannya, probabilitas kedua generator tidak berfungsi. Probabilitas keduanya gagal 0,08 dikali 0,08 dengan 0,4. Lalu probabilitas tidaknya satu berfungsi yakni probabilitas lebih dari atau sama dengan 1 berfungsi 1 dikurang P keduanya gagal atau 1 dikurang 0,0064 hasilnya 0,9936. Soal nomor 5. Sebuah perusahaan manufaktur komponen otomotif ingin menganalisis produktivitas operator di bagian perakitan selama 1 minggu. Data jumlah komponen yang berhasil dirakit per jam oleh 8 operator adalah sebagai berikut: 45, 50, 47, 52, 49, 46, 55, 51. Pertanyaannya, hitung rata-rata min jumlah komponen dirakit per jam. Sini, min atau rata-rata bisa cari dengan cara menambahkan semua nilai lalu dibagi jumlah nilai. Maksudnya ini dan ini ditambahkan dibagi dengan jumlah n atau 1, 2, karena di sini ada 8 data maka dibagi 8. 45 tambah 50 tambah 47 tambah 52 tambah 49 tambah 46 tambah 55 tambah 51 dibagi 8 hasilnya 49,37. Untuk pertanyaan nomor 2, hitung range atau jangkauan produktivitas
produktivitas operator. Mounting range kita bisa nilai tertinggi atau X max dikurang nilai terendah X min. Jadi 5 karena nilai tertingginya adalah 55 dan nilai terendahnya 45, maka kita kurang 55 dikurang 45 hasilnya 10. Lalu variansi. Gunakan rumus populasi. Ini kita menghitung dari masing-masing data yang kita punya dengan lalu dikurangi rata-rata lalu dipangkatkan 0,45 dikurang 49,375 lalu dipangkatkan maka hasilnya 19,14. Nah, dan seterusnya dari data-data yang kita punya di sini. Jika sudah ke semua data itu ditambahkan jadi ini 77,87. Lalu jika sudah ditambahkan maka kita bagi jumlah data hasilnya 9,73. Nah, ini variansi. Lalu hitung simpangan baku atau standar deviasi. Untuk standar deviasi sendiri rumusnya yakni akar dari variansi. Maka kita dapat akar 9,73 yakni 3,12. Jelaskan secara singkat apa makna simpangan baku dalam konteks produktivitas operator ini. Jika perusahaan ingin menstandarkan produktivitas agar semua operator memiliki hasil tidak berbeda jauh dan rata-rata, apa rekomendasi langkah-langkah perbaikan yang bisa dilakukan? Makna simpangan baku. Simpangan baku 3,12 menunjukkan bahwa produktivitas operator rata-rata menyimpang sekitar 3 komponen dari nilai rata-rata, 49,4 komponen per jam. Artinya variasi produktivitas antar operator relatif kecil, kinerjanya cukup seragam. Lalu untuk rekomendasi perbaikan, untuk menstandarkan produktivitas agar lebih merata, perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan kerja agar semua operator memiliki keterampilan setara, meninjau prosedur kerja dan alat bantu agar semua mendapat kondisi kerja yang sama, memberikan umpan balik dan insentif kinerja untuk mendorong konsistensi hasil antar operator. Soal selanjutnya. Sebuah perusahaan perakitan mesin sedang memeriksa kualitas komponen gearbox yang baru diproduksi. Dalam satu batch terdapat 120 komponen, terdiri dari 8 komponen rusak atau cacat karena proses pengecoran dan 112 komponen baik. Dari batch tersebut, bagian QC mengambil 5 komponen secara acak tanpa pergantian untuk diuji lebih lanjut. Tentukan berapa banyak kombinasi sampel berbeda yang dapat diambil dari batch tersebut. Total komponen yakni 120, dari 120 ini 8 rusak, 112 baik. Sampel diambil 5 tanpa pergantian. Banyak kombinasi sampel berbeda atau banyak kombinasi yang dapat terjadi yakni C 120 karena di sini saya tidak bisa menulisnya lewat ini maka saya menulis ke sini 120 lalu dan 5 maka hasilnya 190.578 0,24. Maka banyak kombinasi yang dapat terjadi adalah 190.578.024. Lalu yang untuk pertanyaan B, berapa banyak sampel yang mengandung tepat satu komponen rusak? Maka di sini banyak sampel yang mengandung tepat satu komponen rusak adalah kombinasi 8 dengan 1 dikali kombinasi 112 dengan 4. Kenapa di sini 1, di sini 4? Jadi kan banyak sampel yang mengandung tepat satu komponen rusak. Maka dari 8 ini kita ambil 1 dan 112. Karena di sini sudah diambil 1 maka sisa 4 akan 5. Karena sudah diambil 1 jadi 4. Jadinya
Hasilnya 49.686.560. Lalu berapa banyak sampel yang mengandung paling sedikit satu komponen rusak? Pada sampel yang mengandung paling sedikit satu komponen rusak dihitung 120. Kombinasi 120 5 dikurang kombinasi 112 5. 120 ini karena dari keseluruhan dan 5 dari sampel diambil 5 dikurang dengan 112 itu baik 5 tanggal pergantian, maka hasilnya 56.424.312. Lalu yang D, jika satu sampel diambil secara acak, berapa peluang bahwa sampel tersebut tidak mengandung komponen rusak sama sekali? Peluang sampel tidak mengandung komponen rusak sama sekali, yakni kombinasi 112 dengan 5, berarti yang baik dan diambil 5 dibagi keseluruhan dengan sampel 5, 120 kombinasi 5. Hasilnya dengan 0,7039 atau 70,39%. Lalu soal nomor 7, diketahui sampel memiliki anggota himpunan yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 4, 5, 6, 7, 8, C 3, 4, 5. Tentukan A irisan B, A gabungan B, A irisan A gabungan C, dan B irisan C gabungan komplemen C. Maka di sini A gabungan B, A irisan B, yakni yang sama. A irisan B berarti kan yang ada di anggota A dan ada juga di anggota B. Maka terdapat 5 dan 6. Di sini ada 5, di sini ada 5, di sini ada 5, di sini juga ada 6. Lalu untuk A gabungan B, maka gabungan dari dua himpunan ini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu A gabungan C, yakni gabungan dari A dan C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang terakhir adalah B irisan C dan gabungan komplemen C. B irisan C adalah 4 dan 5. B irisan C adalah 4, sini ada 4, sini ada 4, sini ada 5, ada 5. 4 dan 5. Dan di sini ditanya juga gabungan dari komplemen C. C sama dengan komplemen C sama dengan 1, 2, berarti yang bukan anggota C 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 karena anggota C itu adalah 3, 4, 5, maka 3, 4, 5 di sini tidak termasuk 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Maka komplemen maka anggota himpunan B irisan C dan gabungan dari komplemen C adalah 4,5. Gabungan 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya masih belajar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.